ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Insyaallah ini adalah pertemuan yang terakhir dalam pembahasan kitab ini. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas sesi 1 tentang bab as-samin asyar, al-babu samina asyara usul tafsir, bab yang ke-18, dan ini bab terakhir dalam kitab Al-Bidayah fi Ulumil Quran, pengantar ilmu Quran, tentang kaidah-kaidah menafsirkan. Kemarin di sesi 1 kita sudah sampai yang dhabit rabi, adab-adab mufassir. Sekarang kita masuk ke ad-dhabitu al-khamis, panduan yang kelima, asbabul ikhtilafi fit tafsiri samaniyatun. Sebab-sebab adanya perbedaan pendapat dalam tafsir itu ada 8 sebab. Perlu dipahami bahwa di dalam Al-Quran sendiri, ketika muncul penafsiran Al-Quran baik dari zaman Nabi, oleh Nabi sendiri, ketika para sahabat itu mendapati ayat-ayat yang susah untuk dipahami atau mereka tidak memahami ayat tersebut, mereka langsung bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika masih di zaman sahabat, ketika Rasulullah masih hidup, tidak banyak terjadi perbedaan pendapat tentang makna atau penafsiran Al-Quran. Bahkan tidak ada. Walaupun ada, semua perbedaan akan dikembalikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita dapati dalam tafsiran Al-Quran di buku-buku tafsir, ketika di generasi awal, para sahabat tidak banyak berbeda pendapat tentang penafsiran sebuah ayat. Itu dikarenakan Rasulullah masih hidup dan mereka hanya sekedar menukil saja. Begitu. Tapi pasca meninggalnya Nabi, kemudian para sahabat berpencar ke belahan dunia Islam untuk mendakwahkan Islam. Di situ mulai terjadi banyak beberapa perbedaan pendapat. Yang pertama disebabkan karena ketika zaman sahabat, para sahabat tidak bisa langsung merujuk pada Rasulullah SAW karena beliau sudah meninggal. Kemudian setelah sahabat meninggal, perbedaan penafsiran itu terjadi lebih banyak lagi perbedaannya di kalangan tabi'in. Wahakada. Dan seperti itulah kaidahnya. Semakin zaman jauh dari Nabi, semakin kita jauh dari Nabi, maka perbedaan penafsiran itu semakin banyak. Karena sudah masuk hawa nafsu manusia, itu sudah banyak yang masuk untuk mencoba menafsirkan Al-Quran dengan akalnya semata. Itu sebagai pendahuluan bahwa bahwa perbedaan tentang tafsir di zaman sahabat itu lebih sedikit daripada di zaman setelahnya. Kemudian yang sebelum kita masuk juga, yang perlu kita pahami, kenapa ada perbedaan tafsir. Perlu dipahami bahwa perbedaan tafsir terhadap Al-Quran itu bukan terletak pada usulnya, pada pokok-pokok ajaran syariatnya, bukan. Makanya disebutkan di dalam Muqaddimatu al-Muqaddimah fi Usuli Tafsir, punyanya Al-Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa al-ikhtilafu naw'an, atau yang semakna, ikhtilaf dalam perbedaan dalam Al-Quran atau dalam tafsir Quran itu ada 2. Ikhtilafut tanawwu' wa ikhtilafut tadad.
perbedaan yang tanawwu' cuma masalah bercabang saja, wa ikhtilafut tadad dan perbedaan yang bertentangan. Nah, di dalam Al-Qur'an tidak ada ikhtilaf tadad, ikhtilaf yang satu sama lainnya saling bertentangan. Sahabat ini misalkan menghukumi ini haram, sini halal, atau di sini dan sebagainya. Tidak ada dalam Al-Quran ikhtilafut tadad, makna yang saling bertentangan, tafsiran yang saling bertentangan, itu tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada di dalam penafsiran Al-Quran adalah ikhtilafut tanawwu', perbedaan cabang. Itu biasanya dikarenakan lafaz-lafaz yang diumumkan maknanya, di mana lafaz umum itu biasanya kan memiliki makna-makna cabang. Nah, semua makna-makna cabang itu disebut sebagai ikhtilafu tanawwu', perbedaan makna tapi itu cuma cabang saja. Seperti misalkan dalam Al-Quran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpeganglah dengan tali Allah. Nah, tali Allah itu apa? Ada yang menafsirkan Al-Quran, ada yang menafsirkan Islam, iman, kemudian jalannya orang beriman. Itu semua masuk dalam kerangka tali Allah. Karena tali Allah ya berarti semua ajaran syariat. Masuk dalamnya Al-Quran, jalannya Nabi, jalannya sahabat, juga masuk di dalamnya Islam, iman, dan sebagainya. Itu jadi perbedaan tanawwu' yang cabang saja. Itu macam-macam perbedaan dalam penafsiran Al-Quran. Dan di Quran tidak ada perbedaan yang tadad, saling bertentangan, tidak sesuai satu sama lain secara kutub utara, kutub selatan, begitu tidak ada. Kita langsung bacakan. Al-awwal, yang pertama di antara sebab-sebab terjadi perbedaan pendapat dalam penafsiran Al-Quran adalah ta'addudul qiraat al-Qur'aniyah. Itu kami tambahkan Al-Qur'aniyah. Banyaknya qiraat bacaan Al-Quran. Kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya bahwa Al-Quran ini diturunkan dengan 7 huruf, sab'atu ahruf, 7 huruf Arab, 7 lahjah Arab. Yang masing-masing lahjah nanti juga punya bacaan, tata cara bacaan sendiri. Jadi dari situ muncullah beberapa perbedaan bacaan qiraat, yang dari bacaan tersebut, dari qiraat tersebut, membuat beda penafsiran tergantung dari qiraat apa dia baca Al-Qur'annya. Contohnya misalkan perbedaan tafsir karena perbedaan qiraatnya. Dalam Al-Quran disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hijr, dalam Quran surat Al-Hijr ayat yang ke-14, 13 dan 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau fatahna 'alaihim baban minas sama'i fadhallu fihi ya'rujun. Dan seandainya Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu dari langit supaya orang-orang fadhallu fihi ya'rujun, supaya orang-orang yang mendustakan agama Allah itu, orang kafir, orang munafik, orang-orang musyrik, supaya mereka bisa manjat ke langit, supaya mereka bisa menaiki langit, langsung melihat mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya seperti itu. Laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun. Tentu mereka tetap akan berkata dan mengelak, menolak syariat dengan mengucapkan laqalu innama sukkirat absaruna. Kami ini hanya dibutakan, ditutup penglihatan kami, dibutakan oleh seakan-akan itu mukjizat, bal nahnu qaumun mashhurun. Bahkan mungkin kami disihir oleh Muhammad, agamanya Muhammad. Ayat ini bercerita tentang kedustaan orang-orang kufur, orang-orang musyrik, bahwa mahma kathratil mu'jizah,
betapapun banyaknya mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepada mereka, kalau memang mereka jiwanya adalah jiwa kufur, mereka akan tetap kufur dengan ucapan yang mereka buat seperti itu. Syahidnya di sini adalah kalimat sukirat. Kalimat sukirat dalam surat An-Hijr ayat 15 ini. Ya, ayat 15. Jadi tadi ayat 14 dan 15. Bacaan ini dibaca dengan beberapa qiraat. Di antaranya ada yang membaca sukirat, ada yang membaca sukirat. Laqalu innama sukirat absaruna. Ini yang sering kita baca lewat Hafiz Al-Asim. Ada juga yang membaca laqalu innama sukirat absaruna dalam qiraat lain. Nah, ternyata para ahli tafsir memaknai setiap bacaan dengan makna yang berbeda. Kalau maknanya adalah sukirat, berarti maknanya suddat, ditutup. Suddat, ditutup. Sehingga mereka berkata, maka kami ditutup pandangannya. Ditutup. Seakan-akan disilaukan, ditutup dari mukjizat tersebut, dan mereka nggak akan tetap menerima. Kemudian kalau dibacanya sukirat, maka maknanya suhirat, mereka disihir, matanya itu disihir, seakan-akan melihat sebuah keajaiban, padahal hanya disihir saja. Begitu, itu perbedaan makna. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Qatadah dalam, antum nanti bisa antum baca atau kita baca sendiri, para peserta nanti bisa membaca sendiri di Tafsir Tabari detail tentang masalah itu, di mana Al-Imam Qatadah menjelaskan bahwa kalau dibacanya sukirat maknanya adalah suddat absaruna, ditutup penglihatan orang kafir tersebut, tidak akan bisa menerima mukjizat. Kalau dibaca sukirat maknanya adalah suhirat, artinya matanya disihir supaya seakan-akan melihat mukjizat. Itu kerjaan orang kafir. Itu yang pertama. Selanjutnya, yang kedua, perbedaan tafsir terjadi dikarenakan sebab ta'addudu aujuhil i'rab. Adanya perbedaan pada tata cara mengi'rab atau wujuhul i'rab. Bentuk-bentuk pola mengi'rab status bahasa Arab, pekerjaan bahasa Arab yang ada dalam ayat tersebut. Itu membuat sebuah tafsir terkadang berbeda maknanya tergantung dengan i'rab statusnya apa, status i'rabnya apa. Contohnya misalkan dalam surat Ali Imran ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Dan tidaklah mengetahui takwil ayat-ayat yang susah dipahami itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang rasikh, kuat keilmuannya dalam ilmu, yaquluna amanna bih, mereka akan berkata amanna bih, kami hanya mengimaninya saja, mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala saja ayat tersebut. Nah, ayat ini memiliki dua sisi i'rab yang kalau dibaca maka akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Contohnya, ketika kita mengatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhun, kalau kita bilang Allah warasikhun, wa-nya di situ maknanya mausulah. Mausulah itu berarti maknanya bersambung. Berarti maknanya dan tidaklah mengetahui takwilnya, tafsir dari ayat-ayat yang susah dipahami itu kecuali Allah dan ulama-ulama yang rasikh, yang kuat ilmunya. Berarti di sini kalau kita bilang wawnya adalah mausulah, wawnya adalah bersambung, berarti yang mengetahui ayat-ayat yang susah dipahami ada dua, Allah dan rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang kuat ilmunya. Itu sisi i'rab yang pertama.
Tapi kalau kita mengatakan wa-nya di sini adalah wa al-istinafiyah, wa dengan makna sebuah kalimat baru, berarti kita baca wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Dan tidaklah mengetahui makna ayat yang susah itu takwilnya kecuali Allah. Jadi selesai kalimatnya, hanya Allah saja yang tahu makna ayat yang susah dipahami. Karena wa-nya itu kalimat baru. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Sedangkan orang yang kuat ilmunya, mereka hanya akan berkata kami beriman, tapi mereka tidak mengetahui secara hakikat maknanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu makna i'rab yang kedua. Sehingga yang pertama yang mengetahuinya Allah dan rasikh fil ilmi. Kemudian yang i'rab kedua yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Karena rasikh fil ilmi sudah kalimat baru. Itu perbedaan tafsir dikarenakan perbedaan sisi i'rabnya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, as-salis ta'addudul ma'ani lil lafdzil wahid. Adanya perbedaan penafsiran adalah karena ta'addudul ma'ani. Maknanya itu banyak. Lil lafdzil wahid pada satu lafaz. Contoh misalkan tentang kalimat dalam Al-Qur'an wal mutallaqat a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Para wanita yang terceraikan itu, maka dia harus menunggu masa suci, dia harus menunggu melakukan masa iddah, menunggu salah satu quru selama 3 quru. Nah, quru dalam bahasa Arab itu memungkinkan makna dua. Yang pertama, quru atau qar maknanya adalah haid. Yang kedua, quru atau quru maknanya adalah suci. Dan para a'immatul madzhab juga berbeda pendapat tentang maknanya. Karena memang memiliki dua makna tersebut. Karena qar itu artinya kan batasan waktu. Sedangkan batasan waktu wanita itu kalau nggak haidnya ya sucinya. Mana yang dijadikan patokan? Al-Imam Syafi'iyah, Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwa patokan quru di situ maknanya adalah tuhur, suci. Berarti yang dihitung sebagai masa iddah adalah sucinya, 3 kali suci. Kemudian kalau dalam mazhab Hambali adalah haid. Berarti yang dihitung adalah haidnya. Kalau seorang perempuan kemudian diceraikan sudah melakukan 3 kali haid secara sempurna, maka ketika masuk masa suci dari haid yang ketiga sempurna tersebut, dia sudah selesai masa iddahnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i adalah dimaknai quru berarti tuhur, masa sucinya berakhir. Itu tentang makna yang banyak hanya pada satu lafaz, sehingga menjadikan tafsirnya pun beda-beda. Kemudian selanjutnya yang keempat, bulughud dalil, sampainya sebuah dalil. Qad yakunu al-ikhtilafu fit tafsir, bisa jadi ada perbedaan pendapat dalam tafsir. Faktornya karena di sahabat yang ini dalilnya sudah sampai, dia sudah mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Tapi di sahabat yang ini dalilnya belum sampai, belum didengar. Contohnya adalah perbedaan pendapat antara sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan sahabat yang mulia Ibnu Abbas dan juga Ali bin Abi Thalib pada masalah masa iddah bagi wanita yang hamil, yang ditinggal meninggal suaminya, ditinggal mati suaminya. Kalau ada wanita hamil, kemudian ketika dia hamil suaminya meninggal, maka dia kan harus melaksanakan masa iddah. Kemudian sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa masa iddah seorang istri yang meninggal suaminya sedangkan dia pada posisi hamil, kemudian kok nanti baru beberapa hari atau baru 1 pekan, 2 pekan, atau bahkan baru beberapa hari tiba-tiba dia sudah lahiran. Misalkan suaminya meninggal ketika di umur kandungan istrinya 9 bulan kurang 4 hari.
kemudian suaminya meninggal. Pasca suaminya meninggal 4 hari atau 5 hari setelahnya dia melahirkan. Kalau di dalam panduan syariat kan, yang zahir yang dipahami oleh para sahabat, bahwa wanita hamil yang ditinggal meninggal suaminya, masa iddahnya adalah ketika melahirkan. Nah, di sini sahabat ada yang bertanya, nah kalau dia lahirannya cepat, setelah suaminya meninggal langsung lahiran, apa iya masa iddahnya hanya beberapa hari? Kalau dia 3 hari setelah suaminya meninggal melahirkan, berarti masa iddahnya hanya 3 hari. Nah, di situ Al-Imam Ali radhiyallahu taala anhu, Ali bin Abi Thalib, dan juga sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berpendapat bahwa dia dikembalikan ke angka terdekat dalam diat yang pada umumnya, yaitu selama 40 hari, 4 bulan 10 hari, bahwa arba'ata asyhuri wa asyra. Laki-laki seorang istri, diat masa iddah seorang istri yang ditinggal meninggal suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Tapi sahabat yang mulia Abu Hurairah tidak mengiyakan pendapat tersebut. Mengapa? Karena beliau mendengar dari Rasulullah SAW bahwa masa iddahnya dia tetap ketika melahirkan. Jadi tidak dikembalikan ke hukum awalnya. Tetap ketika dia melahirkan. Kalau dia melahirkan bahkan di hari besoknya dia melahirkan, ya selesai masa iddahnya. Pasca meninggal suaminya, besoknya lahir, selesai masa iddahnya. Begitu. Dan yang kuat adalah pendapatnya Abu Hurairah karena sudah sampai dalil kepadanya. Itu tentang masalah bulughud dalil. Seperti itu. Kemudian yang kelima, al-itlaq wa taqyid. Perbedaan penafsiran karena perbedaan pendapat apakah ayatnya mutlak atau ayatnya tidak mutlak. Contohnya seperti kafaratul zihar, denda kafarat bagi orang yang bersumpah, bagi seorang suami yang bersumpah kepada istrinya, kamu seperti punggung ibuku. Ini disebut dalam ilmu fikih tentang bab zihar, dan ini salah satu bentuk mentalak dengan bahasa kiasan kalau diniatkan untuk talak. Kalau seorang suami ada yang berkata, wah istriku kamu ini seperti punggung ibuku, itu menganggap seakan-akan istrinya ini haram bagi dia, karena ibu itu haram bagi dia. Nah, orang tersebut ketika mengucapkan itu ditanya dan tidak berniat untuk cerai, maka untuk menebus ucapannya itu, ucapan ziharnya, dia harus melakukan kafarat membebaskan budak. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat tentang apakah budaknya harus mukmin atau bebas. Budak kafir dibebaskan juga boleh. Perbedaan tersebut didasari pada perbedaan ayat, apakah ayatnya mutlak atau contohnya tentang masalah ini itu disebutkan dalam Quran surat Al-Mujadalah di ayat yang ketiga. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yudhahiruna min nisaihim summa ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Dan seorang suami yang melakukan zihar, mengatakan zihar kepada istrinya, kemudian dia kembali mengurungkan niat cerainya, maka dia harus membebaskan budak sebelum dia menyentuhnya kembali. Nah, di sini membebaskan budak, apakah lafadznya itlaq umum begitu saja? Karena nanti di ayat yang lain disebutkan banyak ayat tahrim raqabatin mu'minah, membebaskan budak perempuan. Atau ayatnya itu ditakyid dengan ayat-ayat yang lainnya, sebagaimana ayat-ayat yang lainnya dalam surat An-Nisa tentang tahrim raqabatin mu'minah, membebaskan budak perempuan.
Nah, perbedaan itulah yang membuat para ulama beda pendapat apakah fardu zihar harus budak perempuan yang dibebaskan atau bebas sebagaimana umumnya itlaknya ayat tersebut. Begitu. Itu yang kelima. Yang keenam, as-sadis al-ilmu bin naskhi, mengilmui nasakh. Di nasikh mansukh kemarin kita sudah bahas bahwa Al-Quran ada yang menghapus hukum sebelumnya. Nah, terjadi dalam kasus di tafsiran sebuah ayat bahwa ayat tersebut sebagian ulama mendapatkan riwayat bahwa ayat tersebut mansukh, dihapus hukumnya. Sebagian mengatakan tidak dihapus hukumnya, sehingga terjadilah perbedaan penafsiran dalam masalah itu. Adapun contohnya, misalkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-256, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama Islam, memeluk agama Islam. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ini dimansukh, hukumnya dihapus dengan ayat dalam surat Al-Baqarah juga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qitalu kama kutiba alaihimul qitalu wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan atas orang beriman itu berperang. Sehingga dalam berperang berarti kita memaksa untuk orang-orang itu, orang kafir, untuk masuk Islam, baik membayar jizyah atau mu'amman, meminta perlindungan aman kepada kita, atau mu'ahad, terikat perjanjian, atau mereka harus masuk Islam. Itu tentang perbedaan tafsir. Sebagian ulama mengatakan ayat itu tidak dimansukh. Jadi tetap tidak ada paksaan. Yang mau monggo, yang enggak monggo tapi bayar jizyah. Seperti itu. Itu tentang perbedaan penafsiran karena perbedaan memahami nasikh dan mansukh. Kemudian yang ketujuh, as-sabi' al-ihkamu wal mutasyabih. Sebuah ayat yang ihkam, yang jelas maknanya sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Kemudian tasyabuh, yang tidak jelas maknanya, yang mutasyabih, yang maknanya butuh pendalaman untuk memahaminya, rancu, begitu. Jadi terkadang para ahli tafsir berbeda dalam penafsirnya karena berbeda dari awal memahami. Apakah hukum ayat ini muhkam, jadi maknanya sudah jelas, yang diambil makna zahirnya, atau ayat ini mutasyabih, maknanya tidak sesuai sehingga harus dimaknai dengan makna yang sesuai. Contohnya, misalkan di sini disebutkan dalam banyak ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat menyesatkan orang-orang yang sesat dan condong terhadap kesesatan. Dalam banyak ayat Allah berfirman, yudhillu bihi may yasha. Dia, Allah Subhanahu wa taala, menyesatkan yang Dia kehendaki. Nah, para ulama berbeda pendapat, apakah memang Allah itu memiliki sifat menyesatkan atau Allah tidak memiliki sifat menyesatkan. Bagi orang-orang yang berpendapat bahwa Allah memiliki sifat menyesatkan karena memberi hidayah dan memberi kesesatan itu hak yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yudhillu bihi may yasha. Nah, bagi yang berpendapat bahwa makna ayat ini adalah muhkam, berarti memang Allah memiliki sifat fi'liyah, yaitu Allah bebas menyesatkan yang Dia kehendaki. Karena Allah ala kulli syai'in qadir, Allah yang maha berkehendak. Juga Allah bebas dan mengetahui siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Itu bagi orang-orang para ulama yang berpendapat
bahwa sifat menyesatkan itu sifat yang muhkam, yang mudah untuk dipahami dan tidak menyelisihi panduan. Tapi ada sebagian ulama, di antaranya Al-Imam Az-Zamakhsyari, dia salah satu tokoh ahli tafsir yang lahir dari kalangan Mu'tazilah, di mana Mu'tazilah ini kan memiliki pemahaman dasar akidahnya al-husnu wal qabhu, hasan dan qabah, kebaikan dan keburukan itu ditimbang berdasarkan akal. Kalau ahli sunnah, kebaikan dan keburukan ditimbang berdasarkan syariat, patokan utamanya syariat. Kalau orang Mu'tazilah, kebaikan dan keburukan dipandang berdasarkan akal manusia, sehingga mereka berpendapat bahwa sifat menyesatkan itu sifat yang tidak baik, sehingga Allah tidak boleh memiliki sifat yaitu sifat fi'liyah, menyesatkan tidak boleh. Sehingga ayat tersebut ditolak dan dimaknai oleh orang-orang Mu'tazilah dengan makna yang berbeda, yaitu maknanya kinayah, kiasan. Jadi yang menyesatkan itu bukan Allah, tapi diri mereka sendiri. Allah hanya mengiyakan kesesatan mereka. Begitu maknanya kurang lebih. Karena mereka memahami ayat-ayat yang ada sifat Allah menyesatkan itu mutasyabih, itu maknanya nggak pas, tidak sesuai, rancu. Karena sifat menyesatkan bagi Allah itu menurut mereka, karena mereka memandang kebaikan dan keburukan dipandang melalui akal mereka, itu tidak bagus. Sedangkan Ahlussunnah menganggap bahwa hak Allah untuk menyesatkan dan memberikan hidayah itu hak Allah, dan itu sah-sah saja. Begitu. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, sebab adanya tafsir Al-Quran, as-samin al-umum wal khusus. Perbedaan pendapat tentang umum dan khusus. Apakah ayatnya tetap umum atau ayatnya tetap khusus. Di antaranya tentang hukum menikahi orang musyrik yang perempuan. Kita pahami bahwa dalam Al-Quran disebutkan bahwa secara umum disebutkan dalam Al-Quran, secara umum dalam Al-Quran kita diharamkan menikahi seorang wanita selain wanita muslim. Dalam banyak ayat, beberapa ayat disebutkan wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikati walau a'jabatkum, dan seterusnya sampai ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal maghfirati bi'idnih. Sesungguhnya kalian itu diharamkan menikahi wanita selain wanita mukmin yang muslim. Kita haram hukumnya menikahi wanita musyrik. Nah, sebagian ulama menganggap bahwa ayat ini umum dan tidak ada yang mengkhususkannya, sehingga kita tetap tidak boleh menikahi semua wanita yang bukan muslim. Tapi sebagian ulama berpendapat bahwa ada satu ayat yang mengkhususkan ahli kitab, yaitu wanita Yahudi dan Nasrani, di mana disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini dihalalkan bagi kamu yang baik-baik. Di antara yang baik-baik itu adalah wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum. Perempuan yang menjaga dari kalangan orang-orang beriman muslim dan perempuan-perempuan yang menjaga dari kalangan ahli kitab di sebelum kalian. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, perempuan mereka yang menjaga ifahnya, kemuliaannya, kita boleh menikahinya. Sebagian ulama, bahkan ini pendapat jumhur para ulama, bahwa Yahudi dan Nasrani, perempuan-perempuannya yang menjaga ifah, harga diri, kebaikannya, kita boleh menikahinya, dan ini dikhususkan dari ayat yang tadi dalam surat Al-Maidah ayat 5. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak, tetap berlaku hukum umum di ayat yang wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Tidak boleh menikahi musyrik sampai mereka beriman. Itu perbedaan tafsir karena memahami umum atau khusus sebuah ayat.
Begitu. Sampai sini kita selesai tentang sebab-sebab menafsirkan sebuah ayat. Nah, kita masuk pada panduan yang terakhir, ad-dhabitus sadis, panduan yang keenam, asalibut tafsir, pola-pola kitab-kitab yang ditulis dengan pola-pola tafsir yang berbeda-beda. Uslub-uslub pola-pola tafsir arba'atun, ada 4. Jadi pola-pola menulis tafsir atau buku tafsir itu ada 4. Al-awwal, yang pertama, at-tafsiru tahlili. Tafsir tahlili. Tahlili itu artinya detail, dijelaskan satu persatu, itu namanya tahlili. Di antara tafsir tahlili adalah kitab Ibnu Katsir, tafsir Al-Quran Al-Azim yang ditulis oleh Al-Imam Abul Fida Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir termasuk tafsir yang ditulis detail, dari mulai lafaz per lafaznya, makna per maknanya, bahkan riwayatnya, bahkan semuanya hampir disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, kata per katanya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, at-tafsiru al-ijmali, tafsir secara umum. Jadi menafsirkan Quran secara umum saja, makna ayatnya secara umum. Dan ini biasanya adalah kitab-kitab tafsir yang ringkas, seperti Al-Mukhtasar fi Tafsir, ringkasan tafsir yang ditulis oleh tim dari Ma'had Al-Imam Markas Al-Imam Asy-Syatibi, pusat akademi studi Quran yang berpusat di Riyadh atau Jeddah, wallahu taala. Kemudian buku yang lain lagi yang tafsir ijmali, tafsir secara umum, ada tafsir Sa'di yang ditulis oleh Syekh Sa'di, Taisirul Karim kalau nggak salah namanya itu. Kemudian tafsir Muyassar, ringkasan tafsir singkat yang ditulis oleh Kementerian Agama Saudi. Itu beberapa tafsir secara umum, ditulis dengan ijmali, secara umum. Kemudian yang ketiga, at-tafsirul muqaran, tafsir yang ditulis dengan perbandingan. Jadi tafsiran, ada sebuah ayat ditafsirkan dengan metode tafsir yang membandingkan semua bidang ilmu. Di antaranya ini ada yang paling induk adalah Jami'ul Bayan fi Ta'wil Al-Quran atau fi Al-Quran, yang ditulis oleh Al-Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, atau kita sering dengar dengan istilah tafsir Tabari. Itu tafsir yang luar biasa, semua dibahas di situ. Juga ada Mafatihul Ghaib yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, itu juga tafsir yang komprehensif, hampir semua ilmu dibahas di situ. Kemudian yang keempat, at-tafsirul maudu'i, tafsir tematik, yaitu membahas tafsir dari segi beberapa tema, seperti tafsir hanya dari tema hukum fikihnya saja, seperti tafsir Ayatul Ahkam punya Al-Imam Jassas, atau Al-Jami' li Ahkamil Quran punya Al-Imam Al-Qurtubi, itu hanya membahas Quran tafsirannya dari segi fikihnya saja. Kemudian nanti ada lagi yang hanya membahas dari segi i'rabnya saja. Begitu. Itu tentang metode dalam menafsirkan. Wa bihadza, berarti ini kita telah selesai, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita pelajari ini sebagai ilmu yang bermanfaat, dan kita bisa istiqomah untuk terus belajar. Kita sudah selesai dalam kitab ini. Di sini disebutkan al-khatimah, penutupan. Wa fil khitam, dan dalam penutupan ini, as'alullaha ya ja'alana min ahlil Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kami ke dalam ahli Quran, alladzina hum ahlihi wa khasati, yang mereka adalah keluarganya Allah dan kekasih-kekasihnya Allah. Wa ayyashmalna bi afwihi, orang-orang khususnya Allah, dan melimpahkan kepada kami, meliputi kami dengan ampunannya, dengan maafnya.
wa maghfiratihi dan ampunannya, wa rahmatihi dan kasih sayangnya, innahu arhamur rahimin. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling maha penyayang. Wa akhiru da'wana, dan terakhir ucapan kami, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihadza intahayna min hadzal kitab. Kita selesai dari daurah pengantar ilmu Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan kita dan menjadikan ilmu kita berkah dan bermanfaat. Sebelum diselesaikan, bahwa bagi yang ingin terus belajar ilmu Quran masih banyak, masih ada buku-buku yang lain. Ini hanya baru satu titik dari tangga-tangga yang banyak yang akan kita lalui untuk menguasai ilmu tafsir Al-Quran. Masih ada kitab yang Mu'asir Al-Muharrar fi Ulumil Quran. Kemudian nanti kalau naik lagi Al-Burhan fi Ulumil Quran. Kemudian terus nanti Al-Itqan fi Ulumil Quran, dan masih banyak kitab-kitab yang lainnya. Kemudian yang bagus